Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hermisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan membahas materi etika bisnis untuk penilaian ITS. Definisi etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya taeta, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup etika bisnis. Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah A. Tindakan dan keputusan perusahaan dilihat dari segi etika bisnis. B. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis. Sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. C. Ukuran yang dipergunakan untuk suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. D. Peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Teori etika dan perkembangan bisnis. Teori etika merupakan bentuk renungan manusia yang dalam terhadap bagi sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. Teori etika deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani, deon, yang berarti kewajiban atau bukti. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik kepada dirinya sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologis bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelaku, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk, misalnya, memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, untuk mengembalikan utang sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya, dan sebagainya. Teori etika teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, artinya tujuan. Etika teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua kajian lain, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Moralitas dan etika bisnis. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktik tersebut. Istilah moral berasal dari kata lain mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara kehidupan. Seorang yang bermoral tercermin dari perbuatan yang dilakukan, karena perbuatan adalah bagian dari tindakan moralitas seseorang. Jadi, tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana orang itu hidup. Moralitas dan bisnis. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata, atau mengejar kekayaan saja. Bisnis dan moralitas pada prinsipnya memiliki hubungan yang kuat. Keputusan membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak.
serta mampu memperkerjakan orang lain dan memberi gaji yang layak. Pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan kajian masalah. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Guna memudahkan pengambilan keputusan, maka dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: A. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. B. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. C. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. D. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. E. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Jenis pendekatan etika bisnis. 1. Utilitarian approach. Pendekatan manfaat yang didukung oleh para filsuf di abad ke-19 yakni Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Keputusan dengan menempatkan pendekatan manfaat artinya keputusan diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari dua atau lebih keputusan yang diambil. 2. Individualisme approach atau pendekatan individualisme adalah konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. 3. Moral right approach atau pendekatan hak-hak moral adalah konsep etika yang memandang bahwa keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. 4. Justice approach atau pendekatan keadilan. Pada pendekatan ini perlu kita jelaskan bahwa pendekatan keadilan atau justice approach menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran, dan tidak memihak. Etika bisnis dan konsep good corporate governance. Maksud dan tujuan dari good corporate governance atau GCG adalah mengharapkan sebagai perusahaan yang berada di suatu negara maupun menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika tinggi. Good corporate governance atau GCG adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertara dan terstruktur dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Selanjutnya ada agensi teori. Agensi teori merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan di mana pihak manajemen sebagai pelaksanaan yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal atau owner sebagai prinsipal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan nexus of contract. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal atau owner. Etika bisnis dan konsep corporate social responsibility.
Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Ada dua metode dalam memperlakukan CSR, yaitu 1. Metode cost branding adalah pendekatan top down. Dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. 2. Metode venture philanthropy yang merupakan pendekatan bottom up. Di sini perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat. Indikator keberhasilan Corporate Social Responsibility atau CSR. Ada 4 indikator keberhasilan CSR yang dapat dilihat, yaitu A. Secara umum keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang mengandungnya, yaitu turut menegakkan social justice, sustainability, dan equity. B. Secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendah legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosial. C. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image. D. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknis lapangan. Model atau pola CSR. Sedikitnya ada 4 model atau pola CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu A. Keterlibatan langsung, B. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, C. Bermitra dengan pihak lain, D. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Selanjutnya ada CSR dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 3 pilar penting untuk merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertama, mencerai bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. Kedua, mengkalkulasikan kapasitas sumber daya manusia dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR. Ketiga, peraturan serta kode etik dalam dunia usaha. Selanjutnya ada manfaat CSR. Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain A. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan mereka. B. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. C. Reduksi risiko bisnis perusahaan. D. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. E. Membuka peluang pasar yang lebih luas. F. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. G. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. H. Memperbaiki hubungan dengan regulator. I. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. J. Peluang mendapatkan penghargaan. Sekian, terima kasih materi etika bisnis untuk penilaian ETS-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.